Tergiur dengan gaji yang besar, justru menjadi celaka bagi mereka. Nampaknya Kamboja bukanlah surga bagi orang-orang Indonesia. Sebagaimana banyak dilaporkan, bahwa puluhan ribu pekerja Indonesia di Kamboja tak jarang dicurigai sebagai pekerja judi online. Bahkan mereka kerap dipersulit di pintu imigrasi. Demikian ini merupakan realitas sebenarnya di Kamboja. Salah satu tempat sebagai kota tujuan mereka adalah Sihanoukville. Sihanoukville merupakan sebuah kota pelabuhan di bagian selatan Kamboja. Sejatinya kota ini terkenal dengan keindahan pantainya, dulunya adalah kota yang sepi. Satu-satunya pelabuhan di Kamboja berada di kota ini. Namun begitu, pasca adanya The Belt and Road Initiative, yang dipelopori oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013, menjadikan kota Sihanoukville dikenal menjadi titik fokus bagi investasi China di Kamboja. Benar saja bahwa ratusan ribu investor asal Tiongkok pun berbondong-bondong datang ke wilayah ini. Pada hari ini, tidak hanya untuk tujuan berlibur, namun juga untuk berbisnis. Bagaimana tidak, sebab alasan kedatangan investor China menjadikan Sihanoukville menjadi kota dengan ratusan konstruksi gedung-gedung tingkat tinggi. Menurut berbagai sumber, orang-orang lokal Kamboja kini menyebut kota Sihanoukville sebagai Chinatown. Lebih daripada itu, pada 2018, tercatat sejumlah 2 juta turis asing datang ke kota ini, sebagian besar diantaranya berasal dari Tiongkok. Hingga ratusan ribu diantaranya memutuskan untuk menetap di Sihanoukville. Hal ini sebagaimana ungkapan bahwa semuanya telah berubah di Sihanoukville hanya dalam 2 tahun, kata seorang penduduk lokal bernama Deudi, dikutip dari The Guardian. Sebelum terjadi gelombang investasi, kota sangat sepi di sini, tetapi tidak lagi dengan semua konstruksi China. Saya khawatir itu sangat merusak lingkungan, semua bangunan ini dan apa yang akan terjadi ketika semua konstruksi selesai dan ribuan orang datang. Tidak akan ada lagi orang Kamboja di Sihanoukville. Sebab dentuman investasi terus-menerus ini, agar bisa beradaptasi dengan segala perubahan dan berinteraksi dengan pendatang-pendatang baru di Sihanoukville, ia memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin. Kecepatan pembangunan di kota ini telah membuat banyak penduduk setempat terkesima. Orang-orang dari Tiongkok diperkirakan membentuk hampir 20% dari populasi kota Sihanoukville. Menariknya, seolah kota metropolitan, konstruksi bangunan selalu beroperasi hampir 24 jam setiap harinya. Proyek-proyek konstruksi besar yang dikelola investor China terlihat di hampir setiap area kota dan jalanan sekarang dipenuhi dengan bisnis dan restoran yang mayoritas dimiliki oleh orang asing. Sihanoukville yang dulu, bukanlah yang sekarang. Bagaimana tidak, bahwa di luar keindahan pantai dan keramahan warga lokal, Sihanoukville yang dulunya sepi kini berubah menjadi kota terang benderang yang memiliki sisi gelap. Berbeda dengan kesan ramah, rupanya di dalam gedung-gedung hotel mewah dan kompleks perumahan yang megah, terdapat aktivitas kriminal ilegal yang sedang beroperasi dan tidak dihiraukan oleh orang-orang sekitar. Bahkan, aktivitas ilegal seperti perjudian, penipuan siber, cyber scam kasino, kejahatan siber, cybercrime, hingga eksploitasi dan perdagangan manusia sudah bersarang di jantung Sihanoukville selama bertahun-tahun. Tentu saja, ini episentrumnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di cyber scam, kata Sekretaris Pertama Fungsi Perlindungan WNI KBRI Phnom Penh. Hingga ini, kota ini menjadi saksi bisu di mana 60 warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban penipuan lowongan kerja saat ini sedang disekap oleh sindikat kriminal. Tak selesai di situ saja, sindikat kriminal ini, lanjut prima, menjalankan perusahaan bisnis investasi palsu yang biasanya bergerak di investasi cryptocurrency. Oleh sebab itu, maka mereka merekrut pekerjanya melalui lowongan-lowongan kerja yang disebar melalui media sosial seperti Facebook dan iklan-iklan di internet. Dengan iming-iming gaji ribuan dolar serta transportasi dan akomodasi yang sudah dibiayai, para korban yang biasanya berasal dari masyarakat menengah ke bawah pun tergiur. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil investigasi tim jurnalis Al Jazeera yang dimuat dalam film dokumenter berjudul Forced to Scam, Cambodia Cyber Slaves,
ribuan orang dari berbagai negara di dunia diketahui telah dipaksa bekerja di Kamboja untuk menipu korban lain dan kerap mengalami kekerasan oleh perekrutnya. Pria dan wanita muda diperbudak, disiksa, dan dipaksa untuk menipu. Mereka tidak bisa melarikan diri, bahkan jikalau ketahuan, mereka akan disekap berhari-hari dan dipukuli dengan tongkat listrik. Mereka secara konsisten melaporkan bahwa ada penjaga dan penjaga bersenjata, mencegah mereka meninggalkan gedung. Kami tahu ada pengurungan, ada laporan orang dipukuli, imbuhnya. Masuknya investasi China secara besar-besaran telah membuat kota di pesisir pantai ini berkembang, dari kota yang sepi menjadi kota metropolis kasino yang berbahaya di mana kejahatan terorganisir dan korupsi berkembang luas tanpa pengawasan. Lengahnya aparat keamanan setempat dalam menyikapi masalah ini menjadikan Sihanoukville terkenal di dunia sebagai pusat sindikat cyberkrime yang meraup untung ratusan ribu dolar dari korban-korbannya. Benar saja bahwa ratusan ribu investor asal Tiongkok pun berbondong-bondong datang ke wilayah ini. Pada hari ini, tidak hanya untuk tujuan berlibur, namun juga untuk berbisnis. Bagaimana tidak, sebab alasan kedatangan investor China menjadikan Sihanoukville menjadi kota dengan ratusan konstruksi gedung-gedung tingkat tinggi. Menurut berbagai sumber, orang-orang lokal Kamboja kini menyebut kota Sihanoukville sebagai Chinatown. Lebih daripada itu, pada 2018, tercatat sejumlah 2 juta turis asing datang ke kota ini, sebagian besar di antaranya berasal dari Tiongkok. Hingga ratusan ribu di antaranya memutuskan untuk menetap di Sihanoukville. Hal ini sebagaimana ungkapan bahwa semuanya telah berubah di Sihanoukville hanya dalam 2 tahun, kata seorang penduduk lokal bernama Deudi, dikutip dari The Guardian. Sebelum terjadi gelombang investasi, kota sangat sepi di sini, tetapi tidak lagi dengan semua konstruksi China. Saya khawatir itu sangat merusak lingkungan, semua bangunan ini dan apa yang akan terjadi ketika semua konstruksi selesai dan ribuan orang datang. Tidak akan ada lagi orang Kamboja di Sihanoukville. Sebab dentuman investasi terus-menerus ini, agar bisa beradaptasi dengan segala perubahan dan berinteraksi dengan pendatang-pendatang baru di Sihanoukville, ia memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin. Kecepatan pembangunan di kota ini telah membuat banyak penduduk setempat terkesima.